satu agenda penting setelah Pilpres selesai adalah bagaimana sih nanti desain politik pemerintahan baru ini. Karena pemerintahan baru kita tahu Prabowo Gibran itu kan 58% menangnya. Itu artinya mayoritas pemilih menghendaki keberlanjutan. Dan kalau bicara tentang keberlanjutan artinya berarti visi Pak Jokowi, program-program Pak Jokowi dilanjutkan oleh pemerintahan baru. Nah di sini tentu peran Jokowi menjadi vital nih membicarakan peran Jokowi dalam pemerintahan baru. Nah saya bersama Bung Yosef Yosefinas. Selamat datang ke Cokro TV lagi, Bang Yosef. Terima kasih undangannya Mas Sahal. Ya Bang Yosef, ini kan sejumlah kalangan ya, misalnya Bung Jeffrey Giovanni menyatakan tentang mencetuskan ide mengenai koalisi besar yang permanen. Dan dia sebut sebagai barisan nasional. Ya, koalisi ini yang menjamin stabilitas politik supaya multi partai itu tidak gaduh terus gitu ya, dikelola dengan baik oleh seseorang yang punya kemampuan solidarity maker, diterima semua elit politik ya. Dan itu orang yang tepat adalah Pak Jokowi. Nah, koalisi permanen ini menurut Mas Jeffrey Giovanni itu justru membantu Prabowo Gibran bisa fokus untuk keberlanjutan. Jadi biar fokusnya itu khusus ke percepatan kemajuan menuju Indonesia Emas 2045. Jadi tidak direcoki oleh pernik-pernik kepentingan politik, persaingan antar parpol dan seterusnya. Jadi stabilitas diutamakan. Nah, menurut Bang Yosef, soal desain politik ke depan ya, dan juga soal koalisi permanen itu gimana menurut Anda? Iya, kebetulan ya Jeffrey saya pernah kenal di puluhan tahun lalu ya, waktu sama dia jadi wakilnya Pak Sarwono kan ya di Pilgub Jakarta. Kebetulan saya di timnya Pak Sarwono juga pada saat itu. So I know this guy, he's smart dan idenya menarik gitu ya. Dan ada referensi juga sebetulnya untuk kita cermati bersama dari pengalaman Malaysia. Ini kalau boleh saya cerita sedikit dulu tentang Malaysia ini ya, karena ini kan nyambung dengan idenya Jeffrey. Ya. Jadi kebetulan di Malaysia juga kan koalisinya namanya Barisan Nasional ya, National Front. Itu kan ini kita bicara Malaysia dari sejak Perdana Menteri Abdul Razak sampai ke masa keemasannya Mahathir ya, yang sampai Mahathir muda ya, sampai 2003, bukan Mahathir yang di periode Mahathir tua. Jadi memang keberlanjutan pembangunan Malaysia itu sangat ditopang oleh koalisi permanen ini yang namanya Barisan Nasional atau National Front gitu. Ide ini kan digagas udah sejak tahun 70-an oleh Perdana Menteri Abdul Razak Hussain. Itu dia menerapkan apa yang dinamakan dasar ekonomi baru. Itu tahun 71. Nah, dasar ekonomi baru ini untuk 10 tahun, jadi sampai tahun 91. Untuk jadi 20 tahun. Nah, kemudian kita tahu beliau meninggal dunia tahun 76, sempat diselingi dulu oleh kadernya yang namanya Hussein On. Hanya 5 tahun dan setelah itu naik Mahathir. Jadi Mahathir memang sudah dipersiapkan ya untuk sebagai pemimpin masa depan. Tapi yang menarik adalah Mahathir melanjutkan dasar ekonomi baru ini dari tahun 81 waktu dia naik ke panggung kekuasaan sampai tahun 91 sampai selesai. Nah, kemudian Mahathir menggagas kelanjutannya. Nah, kelanjutan yang namanya kebijakan pembangunan nasional atau National Development Policy itu untuk 10 tahun sampai 2001. 2001 selesai, Mahathir masih dalam puncak kekuasaan, dia luncurkan ya kelanjutannya lagi yang disebut kebijakan visi nasional atau NVP ya, National Vision Policy. Nah, tapi kita tahu Mahathir kan pada saat itu nggak lama lagi dia sudah cukup usia. Tahun 2003 dia mundur kan. Tapi yang ingin kita potret di sini adalah dari tahun 71 sampai 2003 kan itu koalisi ini berhasil
mengelola demokrasi untuk menjamin pembangunan nasional, itu kata kuncinya. Jadi dari sudut ini ya itu ide yang baik dan itu diperlukan, dan dalam konteks kita kan sebetulnya cukup sudah kita bahas dalam edisi-edisi sebelumnya kan, ya, bahwa koalisi besar ini menjamin efektivitas dan efisiensi pembangunan. Nah, kita ingat di era Mahathir itu kan Malaysia mencapai masa keemasannya ya, dan memang fokus dari kebijakan pembangunan nasionalnya Mahathir itu kan di economic growth. Dan apa yang kita saksikan itu kan hampir setiap tahun 50 BUMN diprivatisasi setiap tahunnya. Kemudian infrastruktur, jalan tol hampir 1.000 km dari utara perbatasan Thailand sampai Johor Bahru, nyambung ke Causeway itu, Johor Causeway, itu kan hampir 1.000 km, itu juga di era Mahathir. Pemindahan pusat pemerintahan ke Putrajaya. Lalu apalagi? Program mobil nasional, Protong, yang kerjasama dengan Mitsubishi. Dan jangan lupa di tahun 97-98 krisis kan Mahathir menolak IMF masuk, menolak bantuan IMF dan berhasil keluar dari krisis ekonomi atas kaki sendiri. Sementara kita pada saat itu kan kita ikut IMF, ingat ya, Pak Harto jatuh kan di zaman itu yang ini IMF-nya direkturnya apa namanya dengan gini. Iya, ada ekspresi tubuh. Posenya memorable banget itu. Begini. Benar kan, soalnya mendikte ya, kita masih ingat ya. Ya. Tapi Mahathir di masa itu kan dia tolak IMF dan sukses, Malaysia keluar dari krisis. Dan jangan lupa juga nih agak sarkastik ya kedengarannya. Kita kan dia pandang rendah di era Mahathir, orang rata-rata pembantu, ekspor pembantu gitu kan. Ya. TKI gitu-gitulah. Guru juga belajarnya ke Malaysia dan sebagainya. Tapi kan faktanya di era Jokowi itu terjadi turnaround, kebalikan kan, ketika koalisi ini nggak berhasil lagi sekuat Barisan Nasionalnya, kemudian kan kita tahu Mahathir malah keluar dari koalisi ini, dia bikin koalisi baru. Dan sejak 2003 sampai sekarang itu Malaysia udah 6 Perdana Menteri, bandingkan dengan era Front Nasional itu, Barisan Nasional itu kan cuma 3 Perdana Menteri kan. Jadi memang kemudian terjadi gonjang-ganjing politik sejak itu, dan Mahathir sempat comeback kan, tapi dia udah di usia tua. Tapi oke lah, fokus kita kan ke idenya Jeffrey untuk bagaimana demokrasi itu dikelola oleh suatu koalisi besar atau sebutlah koalisi permanen, apapun namanya, dan ternyata terbukti efektif. Jadi saya kira saya melihat Mahathir ini kan, Pak Jokowi ini kan mirip Mahathir jadinya kalau lihat dari keberhasilannya melakukan berbagai terobosan itu. Jadi barangkali beliau juga terinspirasi dengan Mahathir. Cuma memang tantangannya tidak mudah ya Mas ya. Jadi ini kan hari-hari ini kita masih harus melihat bahwa saya kira yang menentukan ide Jeffrey ini bisa atau tidak itu 7 bulan ke depan ini. Oke. Dari hari ini sampai Oktober tanggal 20. Faktanya kan posisinya, kalau kita bicara koalisi besar kan dalam bandarmologi kita bicara modal politik kan, itu aspek terpenting. Modal politiknya kita di barisan pemerintah ini kan baru 42% per hari ini. Kalau kita lihat dari suara ya, kalau kursi kan kita belum tahu ya, itu kan nanti tunggu habis tanggal 20. Tapi ya oke lah, kita dari suara kita bisa mengira-ngira lah. Itu masih 42%. Sementara yang di luar calon koalisi pemerintah ya, Kim ini kan calon koalisi pemerintah ini lebih besar. Jadi challenge pertama Pak Jokowi sebagai solidarity maker itu justru ada di 7 bulan ke depan ini saya kira. Kalau saya lihat dari peta terakhir dari berdasarkan RC-nya KPU yang nanti bisa ditampilkan ya, itu kan ada kelompok total 24% yang saya rasa menjadi target utama untuk bisa diselesaikan sampai Oktober, yaitu gabungan suara dari Nasdem, PKB, dan P3. Totalnya kan 24%. Kalau itu ditambahkan ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, ya dapat kira-kira hampir 70% lah kalau kita hitung ke kursi ya saya kira. Nah itu
sebagai modal awal, tapi itu dulu harus direalisasikan. Ini kan belum ada. Lalu bagaimana mau bicara koalisi permanen kalau modal politiknya belum terkumpul? Jadi saya kira challenge-nya yang kita sebut dengan jembatan Jokowi ya, karena Pak Jokowi kan di sehabis peresmian, masih ingat dalam diskusi lalu kan ada peresmian rumah sakit pertahanan, dia bilang kan saya cuma jadi jembatan. Ya sudah kita sebut untuk semua. Ya. Nah, ya kan kita sebut aja ini kan proyek jembatan Jokowi sampai Oktober nanti. Ini berhasil nggak nih? Karena ini yang nanti menentukan apakah ide koalisi permanen ini bisa atau tidak di fase ini, saya kira. Ya. Nah, ini menarik Bang Yosef, karena kan tadi Anda menyebut soal ini istilah yang menurut saya selalu bagi saya ini identik dengan kontennya Bang Yosef nih. Karena saya tahunya dari Bang Yosef soal bandarmologi. Jadi soal apa ya, saham politik ya Bang ya, modal politik. Kalau dalam kasus Jokowi, terutama Pak Jokowi pemerintahan kedua ya, periode kedua, kan Pak Jokowi itu punya dua hal yang menjadi fondasi bandarmologi dia ya, kekuatan bandarmologi dia, yaitu koalisi kuat dan besar di parlemen, 80% ya Bang ya, sekitar itu ya. 72 ya? 82. Oh 82 malah, 82 di parlemen, dan approval rating yang consistently very high, ya sangat tinggi itu. Jadi gabungan antara dukungan di parlemen dan dukungan di masyarakat kan. Ini kan saham politik Jokowi yang membuat di posisi politiknya itu tidak bisa diabaikan gitu. Persamaannya adalah dalam konteks bandarmologi itu kan modal politiknya dulu yang bisa dikumpulkan berapa, dan memang seharusnya dihitung dari kursi, tapi kan kita belum tahu kursi di DPR berapa. Makanya tadi saya pakai referensi suara nasional aja ya, nggak akan jauh lah ya, itu bisa sebagai gambaran lah. Itu dulu berapa persen kita bisa koalisi pemerintah ini bisa menguasai bandarmologi, itu tergantung dari jumlah kursi yang bisa atau suara yang bisa dikumpulkan. Karena itu yang menentukan. Nah memang idealnya paling sedikit 70%. Nah itu sebabnya tadi saya katakan bahwa dalam 7 bulan terakhir, saya kira Pak Jokowi sudah hitung bahwa he's got to start with the low hanging fruits. Yang paling gampang dulu yaitu P3, Nasdem dan PKB. Karena PDIP kan kita sama-sama tahu lah posisinya masih cukup sulit lah ya untuk dilakukan pendekatan gitu. Nah itu juga saya juga nanti pengen Bang Yosef membahas soal itu, soal posisi PDIP yang kayaknya oposisi gitu. Tapi sorry, saya memotong. Silakan dilanjutkan. Oke, itu memang nanti kita akan ke sana, menarik sih. Nah, tapi kan memang harus start dari yang 3 ini yang saya bilang kelompok 24% itu kalau di total kan. Sehingga bisa kejadian tanpa ini. Nah, ini nanti larinya ke pilihan-pilihan selanjutnya di mana PDIP implikasinya ke PDIP. Jadi kan sekarang kalau kita lihat pertarungannya, apakah oposisinya akan kuat atau koalisi pemerintahnya yang akan kuat? Ini kan masih belum. Ini kan masih belum ada kepastian. Memang kita masih menunggu 20 Maret dulu karena memang untuk bergerak soal ini kan memang harus didasarkan pada hal yang legal kan. Tapi politisi kan selalu seperti halnya pengamat, selalu kan mencium lebih dulu. Kalau kita udah lihat elektabilitas, kita udah lihat real count, kan kita udah bisa mengira-ngira gitu lah. Dan oleh karena itu sering ingin lebih dulu memproyeksikan, dan bagus-bagus aja sih saya pikir. Tapi saya kira mereka-mereka yang di posisi formal tuh harus menunggu dulu memang. Jadi menariknya memang nanti kalau tidak yang kelompok 24% ini belum bisa ditarik, bahkan kemudian saya belum bisa memperkirakan apa hitungan dan ternyata berada di sisi PDIP, ini akan membentuk koalisi yang kuat ya, koalisi oposisi yang kuat. Sorry, 24% itu PKB, Nasdem dan P3 kan. Oke. Ya. P3 saya masukkan karena terakhir di RC terakhir itu kan mereka udah 4% kan. Oke, ya. Nah, kalau PSI belum bisa dihitung lah, ini masih debatable lah. Tapi kalau P3 rasanya udah sempat keluar dari 4%, tapi terakhir di tanggal 5 saya lihat masuk 4% lagi. Jadi saya anggap aja lah. Kita anggap aja lah P3 masih masuk gitu ya. Itu membentuk total 24%. Ini akan menambah angka 42%-nya yang di koalisi Kim ini gitu loh.
Ini saya kira yang penting di situ. Jadi kalau 24% itu masuk ke KIM, Koalisi Indonesia Maju, itu Yang 42% posisinya totalnya, berarti kan? totalnya berapa itu berarti? 42. Oke. 42 tambah 24 kan? Ya ada Ya. komanya ya. Ya saya udah lihat 67% lah ya. Itu kalau 67 ya. Ya. Itu pun belum aman sebenarnya ya. 67 itu belum dianggap sebagai koalisi permanen, koalisi besar yang aman ya. Karena kalau ada misalnya satu partai yang lari gitu, ya nggak bisa kuat lagi gitu ya Bang ya. Iya. Ya itu hitungannya ke sana. Sebab itu kan terjadi waktu PAN di periode pertama itu kan masuk, tapi di ujung periode pertama dia keluar kan. Terus sempat vakum lama mau masuk lagi baru di 2021 atau 2022 ya akhirnya masuk lagi Pak. Ya. Zul ini kan. Jadi nah ini sekaligus bisa dikaitkan ke diskusinya idenya Jeffrey bahwa membentuk koalisi permanen belajar dari pengalaman Malaysia itu saya kira penting karena di kita ini kan sangat dinamis ternyata. Kasus PAN tadi kan menggambarkan bahwa ini sangat cair gitu loh. Sementara Malaysia berhasil membuat satu komitmen koalisi yang panjang. Barisan Nasional itu tuh relatif stabil selama 32 tahun. Ini menarik gitu loh. Dan apa rahasianya itu yang saya kira kita perlu lakukan studi kenapa bisa begitu. Sementara kalau kita kan kasus PAN tadi di era SBY itu kan di ujungnya tahun 2012 waktu SBY mau menaikkan harga BBM, PKS kan tiba-tiba mau jadi pahlawan rakyat. Itu kan mau masuk tahun politik kan 2014 sudah mau pemilu. Jadi kondisinya ribut itu kan sampai pokrol bambunya ke publik sampai ya sebutlah norak gitu loh. Tapi kan nggak bagus. Itu terjadi. Padahal mereka kan komitmen di apa yang disebut sebagai sekretariat gabungan kalau Anda ingat kan. Itu kan sebenarnya kan suatu komitmen policy gitu ya. Di era SBY itu. Tapi ya faktanya kan ketika ada suatu dinamika atau ada suatu isu ya atau suatu peristiwa seperti pemilu, mendekati pemilu ya kita lihat. Termasuk saya kira harus kita nggak boleh lupa bahwa Pak Jokowi ini kan juga di challenge sebetulnya kemampuan solidarity makingnya di fase terakhirnya pada saat Nasdem akhirnya keluar kan. Keluar dalam arti pilihan untuk membentuk koalisi sendiri di pemilu yang tadinya ide utamanya adalah sebenarnya kan semua kita sama-sama sehingga koalisi ini dilanjutkan. Faktanya kan dari berhasil membentuk 82% tapi di peristiwa pemilu kan 82% itu tinggal di atas kertas. Hari ini kan sebetulnya kan kita tahu bahwa Nasdem sendiri, PDIP juga ternyata nggak menerima ide itu gitu. Jadi kita lihat challenge untuk membentuk koalisi permanen ini nggak mudah juga. Dan itu kalau sorry lanjutkan. Karena itu saya kira memang nanti mesti dipikirkan sisi legalitas dan legitimasinya. Bagaimana koalisi permanen ini itu bisa punya pipa atau nyambung ke persamaan trias politikanya, yaitu pemerintah sama dengan eksekutif dan legislatif kan. Nah sementara koalisi permanen dari apa yang saya dengar paparan Jeffrey itu kan sifatnya lebih movement kan. Lebih sebagai suatu gerakan gitu loh. Nah kalau gerakan ini kan barangkali challenge-nya nanti di legalitas dan legitimasinya. Ya. Nah, masih harus dipikirkan lah. Betul. Nah ini menarik nih kalau kita tadi Bang Yosef bicara mengenai Barisan Nasional di Malaysia ya, bahwa mereka berhasil mempertahankan koalisinya selama 20-an tahun ya Bang ya, 20-an tahun lebih. 22 tahun di era Mahathir. Mahathir kan 81 sampai 2003, tapi sebetulnya koalisi ini sudah ada dari tahun 71. Oke, nah ini 30 tahun. Ini menarik. Ya, makanya ini menarik karena kan sebenarnya ujung dari diskusi mengenai koalisi besar yang permanen di dalam pemerintahan baru nanti, yang saya tangkap dari Bung Jeffrey adalah ujungnya itu kan merealisasikan Indonesia Emas itu Bang. Dan Indonesia Emas itu kan 2045, itu artinya 20 tahun kan dari sekarang. Nah itu jadi dibayangkan bahwa kalau kita memang sepakat untuk menyongsong Indonesia Emas secara sukses 2045, maka stabilitas politik
itu harus terjamin, bukan temporer, bukan nanti menjelang pemilu tahu-tahu rentok gitu ya, nggak stabil lagi, tetapi jangka panjang gitu. Nah, justru itu tadi saya singgung, kan di ujung akhirnya Pak Jokowi sebetulnya bisa katakan gagal mempertahankan koalisi besarnya ini ketika masuk ke urusan pemilu kan, ya kan? Ya, yang saya ingin poin di situ adalah sebetulnya kalau kita bandingkan dengan kasus Malaysia, Malaysia itu berhasil membuat kesepakatan di level leadership, dan karena itu dilakukan kaderisasi dari Abdul Razak, lalu Hussein On dan Mahathir berkali-kali sampai 22 tahun. Jadi dan sekaligus dengan ini saya kira itu kritiknya Sudirman karena dia lihat ke sana bahwa koalisi permanennya idenya Jeffrey ini pasti akan membicarakan juga leadershipnya karena bisa sepakat nggak nih untuk 20 tahun leadershipnya siapa aja, karena kan itu intinya. Ya, nah kita sudah tahu bahwa rasanya hitungannya Pak Prabowo 2 kali 10 tahun kan. Habis itu sudah bisa ditebak yang paling dekat Gibran 2 kali. Bisa nggak leadership 20 tahun Prabowo 2 kali, Gibran 2 kali ini disepakati oleh calon koalisi besar atau koalisi permanen ini? Karena ini yang menentukan. Seperti dalam hasilnya Malaysia, Mahathirnya disepakati kan oleh front nasionalnya sehingga bisa sampai 22 tahun. Dari 81 sampai 2003. Nah, kira-kira itu kan. Nah, yang jadi masalah di pemerintahan menjadi pecahnya, kita sebut dalam tanda kutip koalisi Pak Jokowi di ujungnya itu kan gara-gara soal ini kan. Pemilu itu kan soal siapa jadi presiden, siapa jadi pemimpin kan. Jadi saya kira poinnya di situ, bisa nggak disepakati keberlanjutan di level leadershipnya adalah si ini dan si ini selama 20 tahun ke depan untuk menjamin yang tadi Anda sebutkan tadi ya, Indonesia Emas dan sebagainya. Karena konkretnya kan harus diturunkan ke mapping leadershipnya juga. Ya. Nah, jadi saya kira itu yang paling penting. Ya. Nah, itu poinnya Bang Yosef nih menarik nih soal bahwa pemerintahan itu dalam kerangka trias politika itu adalah bukan hanya eksekutif tapi legislatif. Itu kan beberapa kali Bang Yosef menyatakan itu ya, menarik itu karena selama ini kan orang memahami pemerintahan itu hanya eksekutif, padahal kalau eksekutif tok legislatifnya nggak diperkuat atau nggak ada koordinasi yang kuat, kan jadinya terhambat atau nggak bisa cepat gitu kan. Nah, Pak Jokowi di pemerintahan keduanya kan menjadi yang istilah Bang Yosef efektif dan efisien mengeksekusi programnya, rencana-rencananya itu kan karena 82% dia kuasai di parlemen, plus dia Pak Jokowi sendiri cepat. Jadi misalnya RUU IKN, Cipta Kerja, apa itu kan selesai cepat gitu ya Bang Yosef ya. Dan saya kira fakta bahwa bandarmologi politik dalam kasus Pak Jokowi yang 82% itulah yang menjadi dasar pemikiran Jeffrey untuk membentuk koalisi permanen. Perlu dipermanenkan karena memang faktanya tanpa kekuatan modal politik yang cukup di parlemen, pemerintah itu nggak bisa jalan. Itu yang dilihat oleh Jeffrey, dan itu sebabnya dia come up dengan gagasan koalisi permanen ini supaya memastikan hal-hal seperti ini bisa tidak terjadi lagi. Dan ya kalau kita melihat kasus Malaysia itu kan sukses selama 33 tahun mengawal koalisinya, berhasil mengelola demokrasi dan mengawal pembangunan sampai masa kemasannya di era Mahathir 22 tahun itu sampai tahun 2003. Nah, ini yang ingin dipotret ke dalam perpolitikan kita dalam konteks mencapai Indonesia Emas 2045, dan memang itu penting, saya kira betul dari sisi itu penting sekali. Cuma ya tadi saya highlight beberapa tantangan karena kita perlu tahu bagaimana caranya agar koalisi ini benar-benar bisa committed seperti yang diterapkan di Malaysia. Nah, mengingat ya tadi kasus-kasus PAN yang keluar masuk, lalu di era SBY ketika ada momentum pemilu ya kemudian masing-masing jadi pahlawan, kan mau jadi pahlawan rakyat gitu. Jadi ini menarik, selalu menarik gitu loh. Nah, kalau di dalam obrolan kita sebelumnya kan Bang Yosef bilang bahwa PDIP ini terlalu berharga kalau berada di luar
proyek merealisasikan Indonesia emas di luar dalam arti oposisi ya. Artinya kan Bang Yosef sebenarnya berharap PDIP itu tidak oposisi gitu. Karena kan dengan begitu koalisi permanen itu makin kokoh gitu loh. Nah, menurut Bang Yosef gimana dengan fakta yang sekarang terjadi ya, setidaknya sampai hari ini? Apakah apa yang bisa dilakukan sehingga tetap misalnya oposisi kuat tetapi koalisi permanen tetap kuat gitu? Ya betul, faktanya bahwa rakyat masih memberikan 16% itu kan secara suara masih paling tinggi kan. Itu kan sesuatu yang kita nggak bisa tutup mata bahwa PDIP ini penting. Ya kemarin kita juga diskusi bahwa modal politik yang dimiliki oleh PDIP ini akan menjamin stabilitas ide koalisi permanen itu pasti. Ya dia besar kan. Nah itu dari fakta-fakta yang bisa kita lihat secara kuantitatif gitu ya. Tapi kan kalau kita bilang apakah ini sudah final kan belum. Memang kita kan masih harus menunggu nih. Dan PDIP juga apalagi Ibu Mega kita tahu dia sangat ketat dengan aturan, dengan konstitusi begitu ya. Jadi memang harus menunggu 20 Maret nanti baru kita bisa bicara agak konkret ya tentang sikap PDIP. Sekarang ini memang masih sulit ditebak karena memang ya kayak kemarin paripurna dibuka ya kita lihat tone-nya pidatonya Pak Puan Maharani itu kan yang dibacakan oleh Bang Sufmi Dasko kan. Itu kan Ibu Puan kan ada di Paris kan. Lagi ikut international parlemen event lah. Tapi tone-nya kan kelihatan dia kan cooling down gitu loh. Tapi saya kira nanti akan menarik setelah 20 Maret lah baru bisa kita agak konkret untuk menilai PDIP. Sekarang belum, saya kira masih belum. Okay. Ibu Mega juga masih diam gitu ya. Yang ribut ini kan pengamat aja nih. Menembak begini. Ya. Tapi saya kira itu karena pengakuan bahwa memang penting dengan 16% fakta yang suara yang dimiliki PDIP itu sangat terlalu berharga untuk berada di luar pemerintahan. Selain itu memang nggak ada alasannya apa dia mesti di luar pemerintahan. Kan secara ideologis nggak ada perbedaan. Secara developmentalism saya kira juga nggak ada perbedaan kan. Iya jadi mohon maaf kalau dari sudut ini saya melihatnya ini tinggal bagaimana mengikis ego-ego aja sih. Karena dari hal yang substansial kan nggak ada sebetulnya. Kalau kita bicara PKS ya lain cerita ya. Ya. So wait until after the inilah tanggal 20 nanti. Oke. Dan kasih seminggu lagi kan masih harus nunggu MK ini kan corroborated kan. Ya. Jadi setelah rekapitulasi tunggu MK sah. Kalau nggak dikomplain ya, kalau seminggu itu dikomplain ya cerita lain lagi. Ya. Kita memang harus menunggu. Dan tadi yang Anda sebut soal sebenarnya yang ribut itu kan para pengamat ya. Ini saya jadi ingat ini sebagai penutup ini. Saya ingat pernyataan terkenalnya Pramudia Anantatur itu loh. Bahwa hidup itu sebenarnya sederhana, yang rumit itu kan tafsirannya. Tafsirannya itu yang bikin rumit gitu. Oke, terima kasih Bang Yosef Inas atas diskusinya. Pemirsa sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.